Pagi Mbak, saya ada di Hong Kong. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana? Ya, nggak apa-apa. Saya di Hong Ini Kong, aku Mbak. kalau ya, ini kalau di Indonesia nih malam, Pak. Beda Oh, selisih oh beda ya. gitu. Terus gimana ini? Iya, beda. Saya harus bagaimana ini, Mbak? Ya, jenengan mau mempertanyakan apa, Pak? Loh, Saya jawab. kok tanya? Lah justru sampai telepon saya itu keperluannya bagaimana? Enggak, keperluannya tuh begini. Saya kan lihat di itu loh, apa namanya, di kontennya istri panjenengan itu loh, Pak. Oh, konten istri saya. Terus? Oh, bukan istri Ya, saya. Kalau saya Yuni bukan istri saya. Istri saya Yuli, Mbak, bukan Yuni. oh, ya, Beda. ya. Saya Beda. lihat tuh begini. Ya, saya tuh lihat tuh begini. Waduh, bocah bocah sing kerja di luar negeri iki urun tata kok wani-wani men. Iya. Bentar ya, Pak ya. Ya. Ada jauh sebentar. Bentar ya. Ya. 20 menit. Nah, saya tuh gini, iki arek-arek kerja di luar negeri iki letah-letah enek sowan karo majikane, enek sing njaluk pulang durung genep berapa tahun gara-gara gak oleh main HP njaluk balik, enek sing duwe bojo ning Indonesia meteng karo wong kono. Aduh, ya ampun kok wani-wani mentok, berarti saya begitu, Pak. Soalnya kan kalau ikut negaranya orang itu kan yang bisa yang bisa apa namanya, yang bisa mengatasi itu kan diri kita sendiri toh, Pak. Gitu. Kalau ikut negaranya orang ya beda dengan negara kita. Saya kan dulu juga pernah kerja di Singapura tuh 2 tahun. Tahun 2010. Gitu. 2010. Nah, cuma 2 tahun aja. Sebenarnya tuh saya tuh pengen tambah kontrak, cuma sama mama saya tidak boleh tambah kontrak. Ya sudah, nggak apa-apa. Namanya restu orang tua. Ya gimana lagi? Gitu. Makanya saya kerja cuma di Indonesia saja, ya di Jakarta, lewat Akong, saya lewat Akong, tinggal meninggal gitu, Pak. Terus ini saya merawat sekitar di rumah sakit umur 79. Gitu. Halo? Ya, halo. Ya, ini di Hongkong musim dingin atau musim panas, Pak? Musim dingin, Mbak. Oh, musim dingin. Di sini musim hujan, Pak. Oh, di sini musim hujan. Oh. Terus Ya, musim. yang ingin disampaikan pesannya ini gimana buat teman-teman atau bagaimana sampean mau berpesan seperti apa atau mau kayak gimana? Saya cuma pesen bagi teman-teman yang kerja di luar negeri, entah itu di Taiwan, di Hongkong atau di Singapura. Kalau kalian memang niat kerja di luar negeri, ya niatlah. Terus ingatlah kalau sudah punya keluarga, ingatlah suami kalian, anak-anak kalian, karena mereka berharap kalian itu sukses, bukan berharap kalian itu hanya kerja di luar negeri itu main-mainan aja. Kalau hanya kerja main-mainan aja di luar negeri, ya kenapa harus luar negeri? Kan di Indonesia kan banyak gitu. Cuma saya itu yang jadi sedihnya saya itu ada yang sudah punya keluarga, ya tolonglah jaga keharmonisan rumah tangga, jangan sampai bermain api. Kasihan anaknya yang menanggung dan keluarga yang menanggung. Dan juga kalian yang kerja di luar negeri, kalau memang kalian belum siap, kalau kalian belum siap, ya jangan main-main kerja di negara orang, karena negara orang itu yang
bisa mengatasi itu hanya kita sendiri, bukan orang lain atau majikan atau tetangga. Itu aja Pak pesan. Cuman sekali lagi ya, di balik yang cerita itu kan saya boleh menimpali apa yang sudah sampean sampaikan. Jadi Iya, kalau sampean nonton di kontennya Miss Yuni atau Bu Yuni atau iya, curhatan, sampean compare dengan konten saya. Konten saya Sandro Jabrik. Jadi dari situ sampean juga bisa tahu tidak hanya yang jelek aja, yang baik juga ada. iya, Jadi di Hongkong ini iya Pak. yang jelek itu nggak sampai, menurut saya itu 50% itu enggak, 10% aja nggak Iya, nyampe. Jadi yang bercerita seperti itu adalah orang-orang yang dimana notabene-nya dia tidak siap dan dia belum siap dan dia butuh tempat untuk bercerita sebenarnya. Nah, cerita-cerita yang iya, seperti itu benar. kan seharusnya mereka juga udah tahu kalau misalnya teleponnya ke YouTuber itu pasti akan dikonsumsikan ke publik. Nah, kalau dikonsumsikan kan ke publik kan harus lebih bijak bahwa apa yang akan saya Iya, ceritakan ini berdampak nggak, dampaknya positif apa negatif. Ya kalau namanya si konten kreator ya apapun selama dia telepon ya udah ada kesepakatan bahwa tak rekam. Nah, justru di situ yang jadi pertanyaan ini sebenarnya, ya kan, yang cerita ini tujuannya ngapain gitu, ngapain dia menceritakan hal-hal yang tidak baik di dalam dirinya. Kalau dia mau cari solusi ya harusnya yang ditelepon kemana, diteleponnya seperti apa, apakah sudah cukup memberikan solusi. Jadi sebenarnya ya tidak ada yang salah di dalam posisi ini, tapi bagaimana kita cerdas dalam menanggapi aja. Jadi jangan digebiah uyah, artinya digeneralisasi bahwa semua kalau TKW itu kiblatnya akan masalah. Enggak juga, banyak juga teman-teman yang bisa nyekolahin anaknya, nguliahin anaknya, tapi kalau itu yang diceritakan kan nggak jadi sensasi, Mbak, nggak bisa jadi uang. iya, Tapi kalau yang diceritakan hal-hal yang nggak baik, automatically kan, ya kan, kalau yang diceritakan hal-hal yang tidak baik itu kan artinya orang kita itu kan cenderung menyukai hal, kalau bisa kita hujat rame-rame, kita maki-maki rame-rame, tapi orang-orang kita ini tidak berusaha bagaimana kita membantu mereka. Setidaknya kalau tidak membantu pun mendoakan agar mereka kuat menghadapinya. Yang terjadi kan itu. Jadi iya, bukan salah kontennya juga, bukan salah apanya, tapi kita sendiri yang konten itu lewat dan kita anggap sebuah sensasi, kita tonton akhirnya. Nah, inilah tanggapan dari Mbak E. Mbak E cukup memberikan respon yang baik menurut saya. Ya ini saya kontenin juga. Saya sampaikan bahwa sampean sudah di Indonesia tapi tingkat kepeduliannya kepada teman-teman, ingin menghimbau teman-teman ke hal yang baik. Ya, saya apresiasi. iya, Makanya kan saya naikkan. Kira-kira pesan buat teman-teman iya, apa? Nah, boleh. Bisa diperbandingkan. Nah, kalau sampai nontonnya di channel curhatan. Nah, sekarang contoh nyari konten saya Sandro Jabrik yang memberikan solusi. Jadi akan ada perbandingan. Dan sampai dari situ akan melihat mana yang wow dan mana yang biasa-biasa saja, yang justru malah punya nilai tapi tidak berkembang, kan nggak ada masalah di situ. iya, Saya tidak menunjukkan bahwa yang saya baik sana jelek, sana baik saya yang jelek, enggak. Tapi dunia hari ini itu kan bebas berpendapat. iya, siap Ah, Pak, iya, siap. jadi terima kasih banyak apresiasinya. Kira-kira cukup itu saja yang ditanggapinya. Ya sekali lagi kita juga harus berpikir, namanya konten, entah itu terjadi beneran atau tidak kan kita juga belum tahu juga memastikan, karena banyak banget Iya, kebutuhan konten, ya kan. iya, siap. Nah, Iya, oke, siap. terima kasih ya pokoknya Mbak E yang selalu mendukung kita semuanya untuk tetap Iya, berjuang di luar negeri, dan sampean sudah purna, sampean sudah tenang di Indonesia. Mudah-mudahan kami semuanya yang ada di sini itu bisa uh, mendapatkan teladan dari sampean, bisa siap. pulang nggak perlu balik, bekerja di Indonesia, berkumpul dengan keluarga. Itu harapan dan impian kita semua, Mbak. Siap, Pak. Siap.
Saya juga terima kasih Bapak sudah menyampaikan rekomendasi saya. Dan Bo- saya juga terima kasih dengan sudah memberikan waktu luang buat saya gitu loh, Pak. boleh. Ada waktu lagi kita berbicara lebih panjang lagi. Kelihatan mukanya juga boleh, kita sudah bisa pakai Zoom. Apa pendapat dari ex Singapura? Nah, apa pendapat Purna? Purna pekerja migran yang sudah tinggal di Indonesia, kan bisa jadi pembelajaran buat teman-teman Oke, kita yang ada di sini kan gitu toh Mbak. oke. Si Nanti the next nanti kalau saya ada waktu apa namanya waktu untuk mau tanya ini saya akan mau soalnya ini kan waktu saya tuh September saya Pak. siap Mbak. Pokoknya telepon aja atau WA saja. Mudah-mudahan Siap, Pak. tetap akan saya balas. Oke, terima Siap, kasih Pak. sehat, Lagi sehat selalu buat sampean Mbak dan keluarga. Tuhan memberkati keluarga Amin. panjenengan. God bless you too. Oke, Bye. oke, selamat pagi Pak. Pagi. Bye bye. Bye. Ya teman-teman, apresiasi ya. Setelah menonton konten sebelah ya terus beliaunya telepon, ya kita angkat, ya kita terima apa seperti apa bagaimana, dan suara di luar bagaimana. Ya kembali lagi, dunia hari ini itu sudah siapapun boleh bersuara, siapapun boleh berpendapat. Bahkan ketika kita ngolok-ngolok, ketika kita maki-maki, kita menghujat orang, itu sudah menjadi kajian yang sangat-sangat diminati oleh para penonton kita. Nah, maka dari itu pandai-pandailah kita dalam mana yang akan kita lihat, mana yang akan kita ambil, mana yang kita pelajari. Saya nggak pernah berpikir konten saya paling bagus, konten orang lain nggak bagus, tapi yang menentukan tetap kalian. Yang menentukan diri kalian sendiri, mana yang layak untuk kalian tonton dan mana yang layak kalian skip. Sekali lagi, tidak ada tendensi apapun, tapi pandai-pandailah kita dalam mengisi otak kita, kepala kita dengan tontonan-tontonan yang memang punya nilai dan ada kebermanfaatan. Dengan tidak merendahkan siapapun di dalam konten saya, dan dengan tidak menjelekkan siapapun dalam konten saya, sebaiknya kita harus tahu dan memahami secara pribadi. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.